Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di pagi hari ini di tengah kesibukan jadwal beliau yang luar biasa padat. Langsung Faiz impor ya. Impor tak ekspor dari NTT ya Bu ya? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini langsung saja kan Faiz apa? Ini dua narasumber Faiz yang luar biasa sudah keliling Indonesia. Hari ini Alhamdulillah berkesempatan hadir mampir ke studio podcast Las Harfa. Wah, makasih Ibu. Ya, terima kasih. Yang pertama ada Ibu Puri Kurnia. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Ibu Puri? Ini bilangnya apa? Sahabat Harapan. Oh, Sahabat Harapan. Selamat pagi, salam dari saya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih juga untuk kesempatannya dari Harfa bisa berbagi sedikit mungkin nanti di sini. Terima kasih. Insya Allah kita 4 jam Bu ya, Oke. ngobrol di sini. Kuat Bu, kalau nggak kuat langsung lambai ke kamera aja ya. Dan narasumber Faiz berikutnya adalah Ibu Juliana. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatan buat ngobrol pagi ini. Selamat pagi kawan-kawan, salam sehat untuk semua. Mantap, berarti ini hari kedua di Banten Bu ya? Iya. Biasanya kalau sudah 2 hari di Banten yang sama benda-benda tajam, pisau, golok, itu harusnya sudah kebal sih Bu. Oh gitu Mau ya? kita coba pagi hari ini Bu? Mungkin sesi berikut. Tapi sebelumnya terima kasih nih Bu sudah menyempatkan hadir langsung teman-teman dari NTT, dari Kupang ya Bu ya, Iya, datang Kupang. ke sini teman-teman untuk bersilaturahmi. Berapa jam Bu perjalanan? 3 jam dari 3 jam. flight ya. Siap, benar banget. 3 jam nyampe ke Soekarno-Hatta, kemudian ke sini lagi Kesini, teman-teman ya. yang udah luar biasa. Wah. Dan beliau ini teman-teman adalah aktivis dan juga praktisi ya kesehatan gender dan juga perlindungan anak di Indonesia. Yang pertama Faiz mau ke Ibu Puri dulu Bu, kalau Ibu melihat dari kacamata Ibu pribadi, terutama dari kesetaraan gender dan perlindungan anak di Indonesia. Di Indonesia sudah ramah kah terhadap kesetaraan gender dan perlindungan anak, atau memang kita perlu bekerja keras untuk ini Bu? Iya. Kalau dari saya ya, mungkin saya luruskan dulu kalau saya lebih banyak di pendidikan, Yes. pendidikan anak usia dini dan perlindungan anak. Mungkin nanti gendernya Boleh, kalian bisa siap. sharing lebih banyak. Kalau dibilang ramah ya, ramah anak itu ya masih banyak jadi perhatian sih sebetulnya gitu. Apakah ini sudah cukup ramah atau belum ya? Yes. Gitu, karena kadang kekerasan hari-hari itu masih terjadi di anak-anak, kayak dari rumah aja. Bagaimana anak itu berproses dari pagi hari dia mau ke sekolah, itu banyak kekerasan yang mungkin tidak kita sadari itu kekerasan dilakukan gitu. Misalnya dibangunkan dengan cara yang tidak nyaman untuk anak, atau terus juga mungkin banyak anak tidak sarapan ke sekolah gitu. Itu juga kan apalagi mereka butuh konsentrasi ya. Kemudian juga jarak dari rumah ke sekolah yang sangat jauh. Biasanya kan SD itu letaknya, kalau apalagi yang di pedalaman ya, letaknya tuh jauh sekali dari rumah ke desa gitu, dari rumah ke sekolah gitu. Itu yang ya banyak lah perjuangan anak-anak. Bayangin anak kelas 1 SD jalan kaki jauh, perut lapar, di sekolah juga dia bingung gitu kan. Terus ya bentuk ketidakramahannya mungkin bukan tidak ramah, selamat pagi, bukan kayak gitu ya, tapi apa yang harus dia lalui dalam satu hari itu cukup berat lah. Siap. Gitu. Bu, mungkin berikutnya ke Bu Juliana. Bu Juliana, mungkin kalau kita melihat belakangan, kita semua mungkin masyarakat Indonesia dijejali dengan begitu banyaknya berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ini kalau Bu Juliana melihat ini kayaknya semakin hari kekerasan pada anak ini semakin meningkat. Faktor penyebab utamanya apa sih Bu, kekerasan pada anak ini, sehingga sepertinya semakin tahun semakin banyak saja kekerasan pada anak, Bu Juliana? Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang pertama gini ya, pembangunan di Indonesia kalau kita bicara secara umum itu menghasilkan cukup banyak kemajuan, Yes. ya. Tetapi pembangunan juga masih meninggalkan permasalahan. Yes. Salah satunya yang Mas Faiz bilang tadi, masalah kekerasan terhadap anak. Yang pertama, ada hal baik bahwa dulu kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu masih sulit untuk terungkap, Betul. ya.
Kemudian saat ini ketika Indonesia mulai punya undang-undang perlindungan anak, banyak pihak yang melakukan sosialisasi tentang hak-hak anak, termasuk bilang bahwa oke, kalau dulu di ujung rotan ada emas, sekarang di ujung rotan ada hukum yang menunggu. Kemudian banyak orang mulai menyadari bahwa yang namanya kekerasan terhadap anak itu pelanggaran hukum, sehingga mulai banyak yang melaporkan. Jadi mulai banyak yang terungkap ke permukaan. Kalau kita bicara tentang apa sih faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, nanti Mbak Puri sebagai praktisi perlindungan anak juga bisa menambahkannya. Salah satu yang mendasar yang saya lihat adalah masalah relasi kuasa. Relasi kuasa kan, kalau kekerasan terhadap anak, kalau kita potret misalnya berdasarkan usia, itu mereka yang usianya bukan anak-anak yang sering melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi orang dewasa karena secara usia, secara pemahaman dia lebih baik, dia gampang bagi dia untuk menguasai dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Dan untuk konteks Indonesia, salah satu jenis kekerasan yang tertinggi juga kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang masih di bawah usia. Jadi menurut saya selain persoalan relasi kuasa itu, selain usia juga karena jenis kelaminnya. Persoalan ketidakadilan gender di situ yang kemudian membuat anak-anak perempuan dia lebih rentan mengalami tindakan kekerasan. Kemudian juga masalah norma sosial budaya kita ya, yang walaupun di satu sisi cukup banyak orang yang paham bahwa kekerasan itu pelanggaran hak terhadap hak anak, tapi di sisi lain masih banyak yang melihat tindakan kekerasan itu sebagai cara untuk membina dan mendisiplinkan anak-anak. Saya baru sedang selesai mengumpulkan data, memang di konteks NTT ya. Yang saya lihat ya, orang tua, guru juga masih menerima bahwa kekerasan terhadap anak, misalnya memukul, berlutut ya, itu bagian dari membina dan mendisiplinkan anak-anak. Jadi memang setiap daerah, setiap provinsi ini mempunyai karakter dan kultur yang berbeda-beda, Bu ya. Dan alhamdulillah tadi apa yang Ibu Juliana sampaikan, kalau dulu mungkin banyak orang yang tidak bersuara, Bu ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah semakin perkembangan teknologi, banyak keluarga yang bersuara terkait fenomena kekerasan pada anak. Akhirnya banyak tuh yang bermunculan dan memang diproses secara hukum. Apakah memang ini fenomenanya seperti gunung es, Bu, hanya sedikit yang muncul ke permukaan, tapi sebenarnya di dasarnya banyak nih, Bu Juliana? Kalau kita melihat realitas, membaca kemudian berbagai laporan, kemudian memahaminya dengan baik, orang memang selalu bilang ya bahwa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak itu sama dengan fenomena gunung es yang tadi kayak Mas Faiz bilang. Jadi yang muncul itu adalah puncaknya. Lebih banyak yang tidak dimunculkan, tidak keluar ya, tidak nampak. Kenapa seperti itu? Karena salah satunya kita masih hidup dalam budaya tabu, malu. Misalnya kalau melaporkan anak-anak mengalami kekerasan seksual, itu sama dengan kita membuka aib. Jadi itu yang bikin orang kita jangan menceritakan itu, karena aib itu bukan saja aib anak sebagai individu, tapi aib keluarga. Itu menjadi salah satu faktor kenapa fenomena ini hanya sedikit yang terungkap, Bu Juliana. Mungkin berikutnya ke Ibu Puri. Bu Puri, dengan semakin banyaknya kasus kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan yang lain, apakah memang hukuman yang diterapkan di Indonesia, terutama sebagai negara hukum ini, kurang begitu keras terhadap predator anak, Bu Puri? Atau memang sebenarnya ya karena predator anaknya aja nih yang susah diberikan pemahaman terkait ini, Bu Puri? Kalau dibilang kurang terlalu keras, mungkin bukannya kurang terlalu keras ya Kak Yuli ya, tapi mungkin prosesnya kan juga
kadang kita perlu alat bukti, kita perlu apa, dan ini bukan hal yang mudah juga untuk digalinya ya, apalagi kalau ini menimpa anak-anak seperti itu, gitu. Dan juga mungkin pemahaman si keluarga sendiri juga untuk melaporkan itu juga menjadi kendala dalam proses penindakan hukumnya seperti itu, gitu. Tapi kalau mungkin Kak Yuli yang sangat banyak mendampingi ya ketika di pengadilan, sudah berproses di pengadilan atau anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, sepertinya hukumannya sudah cukup ya, hukumannya sudah cukup keras untuk si predator. Hanya saja yaitu tadi ada proses-proses di awal yang butuh waktu. Kan kita berlomba sama waktu ya, karena selain kita menindak si predator, anak ini juga harus ada perlakuan tertentu gitu ya, kayak pemulihan mental emosinya, lalu terapi-terapi lainnya seperti itu gitu, untuk kembali dia menjadi agak susah ya kalau untuk dia menjadi baik-baik lagi ya. Traumatik yang luar biasa. Benar, seperti Siap. itu. Jadi memang kalau berbicara hukuman, teman-teman, sahabat harapan dimanapun Anda berada, ini pemerintah sudah sangat tegas sebenarnya, Bu Puri, Bu Juliana, untuk menghukum para predator anak. Tapi balik lagi kepada keluarga yang biasanya enggan untuk melapor dan susahnya ditemukan alat-alat bukti tadi. Bu Juliana, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya soal kalau dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, adakah memang daerah-daerah khusus yang sangat rentan terhadap kekerasan pada anak? Atau memang sebenarnya semua daerah di Indonesia memiliki peluang yang sama terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini? Sebelum saya sampai ke situ, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum berkaitan dengan kekerasan terhadap anak ya, dalam hal ini hukum yang melindungi anak, kita harus melihat pada 3 faktor. Yang pertama, substansi hukum. Jadi substansi hukum itu sebenarnya kita melihat apa sih yang diatur berkaitan dengan perbuatan yang dilanggar, kemudian jenis hukumannya ada di situ. Kemudian kita juga akan melihat pada faktor struktur atau penegakan hukumnya. Apakah ketika hukum aturan mengatur A itu dijalankan seperti itu? Susah. Kemudian yang ketiga adalah kultur hukum atau budaya hukum. Budaya hukum tadi yang Mas Faiz bilang ya, Mbak Puri juga bilang sangat berkaitan dengan bagaimana sikap masyarakat ya. Nah, secara substansi sebenarnya Indonesia adalah punya langkah maju. Karena hukuman pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak itu hukumannya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau dia melakukan itu ke orang dewasa. Nah, dari aspek penegakan hukum pun kita juga punya langkah maju di Indonesia ya, karena misalnya untuk pemeriksaan anak-anak itu ada di tempat khusus anak dan perempuan, jadi treatmentnya tidak seperti korban-korban kekerasan yang lain gitu. Itu menunjukkan bahwa memang karena mereka kelompok khusus, kelompok rentan, jadi pendekatan terhadap mereka juga harus pendekatan yang khusus. Kultur ya yang sudah disampaikan awal bahwa kita punya kendala juga karena orang melihat ini aib, kemudian kadang didiamkan lama, pada saat dilaporkan bukti-buktinya sudah hilang. Dan kalau bukti hilang itu berpengaruh pada penerapan pasalnya dan penjatuhan hukumannya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang apakah ada wilayah, ada daerah-daerah khusus yang kemudian membuat anak-anak lebih rentan ya. Kalau yang saya lihat gini, nanti Mbak Puri juga bisa menambahkan bahwa kekerasan itu juga punya hubungan dengan ekonomi ya. Orang tua yang punya tekanan ekonomi yang berat itu lebih membawa dia pada situasi yang lebih mudah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Memang akan banyak faktor ya. Kemudian juga berkaitan dengan akses informasi itu juga penting ya. Wilayah-wilayah di mana kalau akses komunikasi dan informasinya lebih terbuka, itu artinya informasi ke masyarakatnya untuk orang lebih paham tentang hak-hak anak dan lain-lain itu lebih mudah sampai ke situ.
Nah, jadi kira-kira menurut saya kalau kita lihat dari aspek itu, Mas Faiz, maka kita bisa bilang bahwa wilayah-wilayah atau kantong-kantong daerah miskin itu lebih tingkat kerentanan anak untuk mengalami kekerasan itu lebih tinggi. Jadi memang faktor salah satu ya. Jadi bukan kota besar dan juga daerah terpencil Bu ya faktor utamanya, tapi memang tadi tentang ekonomi tadi balik lagi. Iya. Karena keluarga yang mohon maaf ekonominya berada di bawah garis kemiskinan ini lebih rentan terhadap kekerasan pada anak, baik kekerasan seksual maupun kekerasan yang lainnya. Bu, tentu menurut pandangan Bu Juliana, kalau kekerasan seksual mungkin ada faktor lain ya, mungkin Mbak Budi bisa. Mungkin kalau saya boleh tambahin gini, kalau kita bicara data, kalau kita lihat tuh, jadi kayak di Simfoni PPA itu ada ininya ya, ada aplikasi dari Kemen PPA, itu ada data-data yang ditampilkan dan itu real time gitu. Itu kalau kita lihat di situ memang provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang cenderung maju gitu ya, kayak misalnya Jawa, DKI Jakarta gitu, Jawa Timur gitu, itu mungkin dia tinggi. Karena tadi ada informasi yang masuk ke masyarakat itu lebih cepat diterima ya gitu. Kemudian masyarakat jadi terpapar, lalu dia bisa melaporkan, gitu. Jadi kalau dibilang daerah mana yang lebih rentan, urban atau desa gitu, ya memang pemicunya ekonomi biasanya ya, tuntutan ekonomi yang membuat eksploitasi anak terjadi, pelecehan seksual terjadi, gitu kan. Tapi juga kalau kita bicara data, jadi itu tidak bisa dibilang daerah sini lebih tinggi daripada daerah sini, karena itu tadi peran teknologi ya, penyebaran informasi di daerah-daerah tertentu kita akui memang lebih cepat daripada di misalnya di Papua misalnya gitu ya, di NTT gitu. Jadi pelaporan juga terhitungnya sedikit gitu, padahal mungkin kejadian ya banyak. Balik lagi ke fenomena tadi ya Bu Puri, Bu Juliana. Bu, tentu kalau kita melihat bagaimana angka kekerasan pada anak yang memang mungkin kita lihat belakangan tengah ramai, tentu ini bukan hanya menjadi kerja dari para aktivis perlindungan anak, tapi kerja kelompok, kerja semua masyarakat Indonesia agar bagaimana, termasuk pemerintah ya Bu ya, yang dalam hal ini sebagai leading sector untuk bagaimana menekan angka kekerasan pada anak ini. Kalau bisa tidak ada, zero di Indonesia Bu ya. Tentu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Kalau dari kacamata Bu Puri, Bu Julia, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Terutama dari hal-hal terkecil, dari keluarga, skupnya, sampai ke pembuat kebijakan pemerintah dalam hal ini. Bu Puri, silakan. Menarik sih ya ini ya. Jadi kayak kalau kita mulai dari keluarga nih gitu, karena anak-anak ini kan dari kecil ya, sebelum dia ke sekolah dia dengan rumah dulu ya. Kemudian juga bagaimana anak dibantu untuk merasa berhak atas tubuhnya, itu mulainya dari rumah sebetulnya. Hanya saja mungkin ya itu tadi, karena kita masih punya budaya tabu atau kita masih menganggap bahwa membicarakan hal-hal tertentu itu nggak boleh gitu ya, tabu. Jadi sederhana kita mau bicara pendidikan kesehatan reproduksi gitu ya, itu sulit sekali gitu. Padahal anak perlu dikenalkan dengan anggota tubuh mana yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh kayak gitu. Makanya masuk lewat beberapa sekolah gitu ya, itu sebenarnya lagu untuk anak-anak PAUD sih gitu, untuk nyanyi lagu baik sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, tapi kayaknya disukai sampai ke level-level selanjutnya gitu ya. Maksudnya anak SD juga mudah dikenalkan dengan lagu itu, bahkan ibu-ibunya juga mudah ya untuk menerima informasi lewat potongan lagu sederhana gitu. Jadi memang keluarga perlu dikuatkan tentang bagaimana memperlakukan anak gitu. Terus bagaimana juga membantu anak memahami bahwa tubuhmu ini milikmu, tidak boleh disentuh oleh siapa-siapa kecuali misalnya bapak, ibu, atau dokter gitu, dengan pengawasan orang tua seperti itu. Jadi sederhana ya mungkin, tapi kan untuk bicara ini kepada demikian banyak keluarga kita butuh saluran. Gitu. Saluran banyak juga, bisa lewat pusat fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas di desa gitu ya, atau lewat sekolah-sekolah. Sekolah mungkin lebih efektif ya, karena dia langsung berkenan dengan anak dan juga bisa punya forum dengan orang tua untuk menyampaikan ini. Gitu. Jadi upaya untuk memperkenalkan kesehatan reproduksi
dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak, ini masih berjuang juga gitu. Karena kita berhadapan dengan nggak boleh ngomong itu tabu. Itu tantangannya ya, Bu. Itu tantangan gitu. Tapi itu saya pikir itu perlu segera dilakukan ya gitu. Kalau dari Bu Juliana, Selain tadi ya Mbak Puri bilang medianya kita bisa pakai sekolah, tapi menurut saya kita punya tantangan besar berkaitan dengan tabu. Karena itu lembaga-lembaga agama menurut saya menjadi salah satu pintu masuk strategis untuk kita membongkar yang namanya budaya tabu. Jadi sekarang ini tokoh-tokoh agama dari berbagai agama di Indonesia, saya pikir banyak yang punya concern terhadap isu perlindungan anak, isu gender. Menurut mereka, saya para tokoh agama ini adalah mereka menjadi juru bicara yang pas untuk bagaimana membongkar tabu di masyarakat. Selain itu banyak kelembagaan yang terbentuk di masyarakat. Misalnya pemerintah punya program PATBM, perlindungan anak berbasis masyarakat. Nah, media-media seperti forum-forum seperti itu harusnya memang dikuatkan agar mereka bisa efektif ya, karena mereka ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan yang dekat sekali dengan masyarakat. Selain itu kelembagaan lain seperti PKK, itu juga wadah yang harus dilihat sebagai wadah strategis untuk membantu menyampaikan informasi, karena mereka semua ada di desa, dekat dengan masyarakat, dekat dengan keluarga. Siap. Jadi memang tantangannya ke depan teman-teman bagaimana tabu tadi bisa tidak lagi menjadi tabu gitu untuk hal-hal tertentu, dan upaya-upaya tadi sudah Bu Puri sampaikan, teman-teman Bu Juliana sampaikan upaya-upaya tadi, semoga ke depan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia ini semakin menurun dan kalau bisa tidak ada, Bu ya. Ini menarik nih Bu, sudah keliling Indonesia Bu Juliana, Bu Puri ini pernah punya kisah menarik ya Bu terkait bagaimana memperjuangkan hak anak nih Bu. Mungkin bisa cerita aja Bu. Jadi share informasi juga ke teman-teman masyarakat. Silakan Bu Juliana. Saya pikir banyak menarik ya, banyak pengalaman menarik. Saya sejak masuk, saya dosen ya, tapi saya juga awal selesai kuliah saya gabung dengan LSM yang kemudian fokus pada perempuan dan anak. Menurut saya hal yang menarik, saya backgroundnya orang hukum, kemudian dulu kita punya teori hukum, kriminologi, teori klasik, dan sudah sangat lama bahwa dan teori itu menempatkan korban juga sebagai orang yang berkontribusi pada kekerasan yang dialami, misalnya kasus-kasus perkosaan. Ketika berhadapan dengan kasus, menurut saya itu sangat menolong untuk merubah cara pandang saya, dan juga menolong saya sebagai orang hukum untuk bisa kritis terhadap substansi hukum kita yang sebenarnya belum cukup adil untuk korbannya. Kalau kita bicara misalnya dari perspektif KUHP, karena dulu waktu kita awal-awal masuk itu kan Undang-Undang Perlindungan Anak juga belum ada ya, saya tahun akhir 90-an gitu. Jadi yang menarik ya kita belajar banyak, dan salah satu menurut saya pengalaman lapangan itu betul-betul memberikan kontribusi luar biasa untuk merubah pemahaman, cara pandang saya, dan juga membuat kita lebih kritis sebagai orang hukum untuk tidak positivistik gitu. Siap. Kalau dari Bu Puri, cerita menarik selama ini memperjuangkan hak anak terutama Bu Puri. Kalau memperjuangkan hak anak maksudnya kayak langsung begitu itu mungkin tidak ya, tapi justru saya merasa bahwa saya belajar tentang ini saya harus berperan di sini seperti itu. Kadang itu yang bikin kita maju mundur ya. Kita tahu teorinya tapi ketika berhadapan dengan situasi saya harus bagaimana gitu. Jadi saya kebetulan dulu guru PAUD, begitu berhadapan dengan kasus
orang tua yang mungkin akan berpisah seperti itu, lalu anak menjadi yang akan diikut siapa salah satu begitu ya. Lalu terjadi apa dalam situasi itu ya biasa yang jemput anak siapa, yang ini siapa, yang misal anak ini ikut ibu, bapak datang menjemput, itu saya harus bagaimana? Seperti itu, gitu. Itu ada dalam situasi sulit, gitu ya. Sangat sulit. Ada dalam situasi sulit. Tapi kita jadi belajar, gitu, sebagai pendidik bahwa kita tidak bisa lepas tangan, gitu. Keamanan anak ini ada di kita ikut berperan dalam menjamin keamanan anak ini, tapi kita juga tidak boleh berpihak saat itu kepada salah satu, gitu ya. Jadi ya kami belajar untuk bagaimana mengkomunikasikan ini, memastikan anak ini bisa nggak dijemput sama pihak yang lain kayak gitu. Tapi ya itu akhirnya menjadi apa ya, mungkin banyak yang mengalami juga di dalam posisi itu ya gitu, tapi akhirnya kita jadi satu, kita tenang dulu, bantu anaknya untuk nggak apa-apa, tunggu sampai mamah datang jemput baru kamu pulang sama mamah. Dan bagaimana situasi di sekolah itu ini ya penting ya, semua guru paham, bukan tahu masalahnya, tapi bagaimana berpihak untuk menjaga keamanan anak gitu. Terus orang tua murid yang lain juga membantu untuk membuat situasi lebih kondusif, sehingga ketika anak ini dijemput ibunya, ada bapaknya, bisa pulang dengan tenang gitu. Dan diproses secara hukum sih, ada proses hukumnya, cuman karena kita sedang ada di tengah-tengah proses itu, bagaimana bersikapnya gitu. Ini pertanyaan terakhir mungkin teman-teman ya, pada dua narasumber Faiz di pagi hari ini yang luar biasa. Bu asli NTT ya, Bu Juliana, Bu Puri? Kalau saya bukan, saya panjang ini. Saya sebetulnya KTP Banten. Oh Banten, siap. Berarti ke Bu Juli dulu ini, sebagai asli NTT harusnya tahu Bu, 5 makanan favorit, 5 makanan khas dari NTT. Gitu. Kalau nggak tahu kayaknya harus rubah KTP dulu. 1. Jagung bose. 2. CI. 3. Rumpur rampe. Apalagi ya? Rumpur rampe. Ikan bakar, ikan kuah asam. Siap. Oh, mantap. Berikutnya ikannya Bu Puri, segar. karena sudah lama tinggal di NTT harusnya tahu 5 tempat wisata di NTT yang paling keren banget. Kalau Faiz kesana wajib kesana kayaknya Faiz. Iya. NTT banyak ya. Ya di Sumba Barat tuh ada Pantai Mandorak ya. Pantai Mandorak. Terus udah gitu di Sumba Barat Daya. Saya lupa nama-namanya. Harus tahu. Ada beberapa pantai. Terus Laguna, kita bilangnya ada Laguna. Saya lupa namanya apa Kak. Terus di Maumere juga ada Pantai Koka. Pantai Koka, siap. Terus kalau di Kupang mungkin bukan ini ya, untuk tahu suasana kota lama ke Tedis. Siap. Satu lagi. Tedis. Satu lagi mana ya? Sumba Timur banyak. Bukit Wairin. Nggak kaleng-kaleng ini ya berarti ya Bu Juliana, langsung 5 makanan khas. NTT kayaknya 20 makanan khas juga tahu ya Bu ya. Aduh, 100. Bu, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarma. Mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan untuk para orang tua mungkin yang saat ini menyaksikan, untuk masyarakat Indonesia terutama, satu dari Bu Juliana dulu, silakan. Iya. Bu Juliana. Bahwa anak itu adalah masa depan kita, masa depan keluarga, masa depan masyarakat, dan masa depan Indonesia. Kalau kita mau keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita menjadi negara yang lebih baik ke depan, maka kita harus mulai mendidik anak-anak kita dengan baik, dan salah satunya mendidik tanpa kekerasan. Ya. Mendidik tanpa kekerasan, itu harus di-bold teman-teman ya, para orang tua terutama ya, yang sudah memiliki buah hati. Berikutnya Bu Pri. Kalau dari saya, mungkin kita tadi cerita keluarga itu tidak bisa jalan sendiri juga gitu ya, dan saya kayaknya melihat dari kacamata orang tua ya, berat juga dia mengasuh anak, secara ekonomi harus mencukupi, tapi harus gitu kan. Dan di beberapa wilayah mungkin di urban, bahkan di desa ya, tidak bisa keluarga itu mendidik anak sendiri gitu. Jadi ada pepatah bilang bahwa butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak, karena bukan hanya budaya di rumah tapi budaya di masyarakat gitu. Jadi mungkin budaya tanpa kekerasan ini yang semua orang belajar untuk lebih refleksi diri juga, apakah langkah saya ini sudah cukup disiplin boleh, tapi bagaimana caranya dengan tidak kekerasan gitu. Dan
Ya itu tadi, bahwa butuh masyarakat yang, keluarga yang baik dan masyarakat yang baik untuk membesarkan satu anak. Siap, terima kasih Bu Juliana, Ya. Bu Sophie, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva. Bu Juliana lembut banget ngomongnya Bu ya. Ini benar-benar lembut, udah cocok banget jadi guru PAUD Bu ya. Oh iya, bisa. Terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan podcast Lasarva. Faiz pamit, dua narasumber Faiz yang luar biasa juga pamit. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.